Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi hari ini kita lagi seneng banget, lagi bahagia banget, karena apa? Karena hari ini Indonesia dinyatakan menang ya melawan Uni Eropa di WTO. Mengenai apa? Mengenai produk turunan kelapa sawit, baik biofuelnya atau minyak sawitnya. Nah, bagi yang belum tahu kisahnya seperti apa, ini semua berawal dari kebijakan Uni Eropa yang mengadopsi aturan Renewable Energy Directive 2 atau RID 2 pada tahun 2018. RID 2 bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi hingga mencapai 32% pada tahun 2030. Namun, dalam kebijakan ini, minyak sawit diklasifikasikan sebagai komoditas dengan Indirect Land Use Change atau ILUC risk yang tinggi. Hal ini berarti minyak sawit dianggap memiliki resiko yang besar terhadap deforestasi dan perubahan penggunaan lahan tidak langsung. Nah, akibat dari klasifikasi ini atau kebijakan RID ini, Uni Eropa memberlakukan pembatasan pada minyak sawit sebagai bahan bakar nabati, termasuk yang pertama penghapusan subsidi untuk biofuel berbahan dasar minyak sawit. Yang kedua, larangan bertahap terhadap penggunaan minyak sawit dalam sektor energi terbarukan mulai 2023 hingga sepenuhnya pada tahun 2030. Tapi anehnya, kebijakan ini menuai banyak kritik karena tidak berlaku sama untuk minyak nabati lainnya seperti rapeseed dan biji bunga matahari, meskipun kedua komoditas tersebut juga memiliki jejak lingkungan yang signifikan. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia melihat langkah ini sebagai diskriminasi yang tidak adil. Karena apa? Karena kalau kita lihat secara data ya, 1 ton minyak sawit itu hanya membutuhkan 0,3 hektar lahan. Sedangkan untuk minyak biji bunga matahari atau sunflower oil, 1 metrik ton sunflower oil membutuhkan lahan kira-kira 1,5 hektar sesuai datanya ya. Nah, ini kalau misalkan permintaan biji bunga matahari atau minyak biji bunga matahari terus meningkat, berarti laju deforestasi harusnya lebih besar di pihak Uni Eropa dibandingkan dengan pihak Indonesia. Itulah alasan logisnya ya. Nah, dari diskriminasi tersebut, pada Desember 2019, Indonesia secara resmi mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Argumentasi pihak Indonesia atau pemerintah Indonesia di sini sangat jelas ya. Pertama, diskriminasi terhadap produk minyak sawit. Kebijakan RID 2 hanya membatasi minyak sawit, sementara komoditas lain seperti rapeseed dan biji bunga matahari tidak dikenakan aturan serupa meskipun memiliki dampak lingkungan yang setara atau bahkan lebih besar. Yang kedua, pelanggaran prinsip non-diskriminasi. WTO memiliki aturan bahwa negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan pada produk dari negara lain dibandingkan dengan produk domestik atau produk dari negara ketiga. RID 2 melanggar prinsip ini dengan membatasi minyak sawit secara sepihak. Dan yang ketiga, tidak ada dasar ilmiah yang memadai. Uni Eropa menggunakan data ILUC yang tidak sepenuhnya valid sebagai dasar kebijakan mereka. Panel WTO menemukan bahwa data ini tidak cukup kuat untuk membedakan minyak sawit dari minyak nabati lainnya. Nah, kalau kita sebagai orang awam melihatnya ya ini murni persaingan bisnis ya. Mereka punya sunflower oil, di sini punya minyak sawit. Tapi di sana melakukan black campaign ya untuk mentop minyak sawit kita. Padahal kalau kita lihat data, laju deforestasi itu lebih kencang atau lebih deforestasi sunflower oil dibandingkan minyak sawit, teman-teman. By data ya, by data penggunaan lahan. Nah, sejak Desember 2019, proses gugatan ini berlangsung lebih dari 3 tahun. Kemudian pada tahun 2020, WTO mulai melakukan tahap konsultasi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk mencari solusi tanpa melibatkan panel sengketa. Namun konsultasi gagal mencapai kesepakatan. Nah, kemudian pada Maret 2021, Indonesia meminta pembentukan panel sengketa di WTO. Panel ini bertugas meninjau bukti dan mendengar argumen dari kedua belah pihak. Selanjutnya, di bulan Juni 2021, panel sengketa memulai sidang pertama. Indonesia menyampaikan bukti bahwa kebijakan RID 2 mendiskriminasi minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.
Kemudian pada Oktober 2021, sidang kedua berlangsung, di mana Uni Eropa memberikan pembelaannya, mengklaim bahwa kebijakan RID 2 berdasarkan pada tujuan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dilanjutkan pada tahun 2022, panel WTO melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan data ilmiah, dan memeriksa bukti dari kedua belah pihak. Di Maret 2023, panel WTO menyelesaikan laporan awal dan membagikannya secara rahasia kepada Indonesia dan Uni Eropa untuk ditinjau. Kemudian di bulan Juli 2023, Indonesia secara resmi memberikan tanggapan terhadap laporan awal, menegaskan bahwa kebijakan Uni Eropa masih bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas WTO. Uni Eropa tidak mampu memberikan bukti ilmiah yang cukup kuat untuk mendukung klaimnya bahwa minyak sawit memiliki dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti rapeseed dan sunflower oil. Nah, kemudian di Desember 2024, laporan final selesai dan disampaikan kepada semua anggota WTO. Dan yang akhirnya, pada Januari 2025, WTO secara resmi mengumumkan keputusan bahwa Uni Eropa melanggar prinsip perdagangan internasional dengan mendiskriminasi minyak sawit Indonesia. Akhirnya Indonesia menang gugatan di WTO melawan Uni Eropa. Inilah bukti ketegasan dari pemerintah Indonesia untuk melindungi kebijakan nasionalnya, dan ini harus kita dukung. Meskipun di sini Uni Eropa masih ada kesempatan untuk melakukan banding di WTO pada tahap persidangan selanjutnya. Ya, kita tunggu aja, teman-teman. Nah, lalu kemenangan ini apa artinya untuk Indonesia? Yang pertama tentu akses pasar yang lebih terbuka. Uni Eropa harus membuka kembali akses ekspor minyak sawit dari Indonesia. Yang kedua, ini menjadi preseden untuk negara lain. Jadi, untuk negara lain yang ingin coba-coba untuk melakukan hal yang sama dengan Uni Eropa, kalian hati-hati. Yang ketiga adalah penguatan posisi Indonesia di perdagangan internasional. Indonesia semakin diakui dalam memperjuangkan haknya di dalam perdagangan internasional. Namun, perjuangan Indonesia belum sepenuhnya selesai. Uni Eropa masih memiliki peluang untuk mengajukan banding atas putusan WTO. Jika ini terjadi, proses hukum bisa memakan waktu yang lama. Dan Indonesia perlu memastikan bahwa industri kelapa sawit di dalam negeri tetap memenuhi standar keberlanjutan untuk mempertahankan kepercayaan dari pasar global. Kemenangan ini tentunya bukan hanya soal kelapa sawit, bukan hanya soal minyak sawit, CPO, biodiesel, dan lain sebagainya. Tapi ini juga soal keadilan dalam perdagangan internasional, bagaimana kita bisa membela hak-hak kita, dan bagaimana pemerintah tegas menentukan arah perdagangan internasional dari Indonesia sendiri. Kemudian bagaimana pemerintah ini melindungi kepentingan nasional di atas kepentingan lainnya, teman-teman. Dan ini kita patut acungi jempol ya. Sebagai pelaku usaha, tentu kita harus mendukung keberlanjutan dan kualitas produk agar tetap kompetitif di pasar global. Nah, apa nih pendapat kalian soal kemenangan ini? Tuliskan di kolom komentar ya, kita nanti diskusi di sana. Tentu jangan lupa untuk teman-teman like and comment video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Tapi juga share video ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak lagi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, and bye.